Ya, tadi menyambung apa yang disampaikan oleh Bu Vicky dan Bu Heru tadi, memang terkait pandemi, hampir semua pelaku usaha ya terkena dampaknya. Tadi sudah disinggung dari sisi pelaku UMKM-nya, dan khusus untuk koperasi ya, sebagai salah satu pelaku usaha juga tentu juga mengalami dampak dari masa pandemi ini. Dari masukan yang kami terima di call center Kementerian Koperasi dan UKM, baik secara langsung dan dalam format e-form, diketahui kalau untuk koperasi permasalahan terbesar yang dihadapi adalah terkait permodalan dengan persentase sebesar 47% kurang lebih. Kemudian masalah terkait penjualan 35%, produksi, dan kemudian masalah yang terkait distribusi dan bahan baku. Dan informasi ini juga diperbuat melalui konfirmasi langsung kami dapat dari para petugas penyuluh koperasi lapangan PPKL kepada koperasi-koperasi yang berada di wilayah binaannya atau di wilayah kerjanya. Dari 27 provinsi terkumpul kurang lebih data sebanyak 2.416 koperasi. Diketahui bahwa persoalan terbesar yang dihadapi adalah terkait dengan pengembalian pinjaman yang terganggu sekitar 53%, kemudian omset yang menurun sekitar 30%, lalu terkait dengan masalah internal yaitu penundaan pelaksanaan RAT, penarikan simpanan, dan persoalan lainnya. Namun tadi juga seperti yang disampaikan oleh Bu Vicky dan Bu Heru, di masa pandemi ini ternyata juga dikutip dari pendapat para ahli, terdapat peluang-peluang usaha yang mungkin nanti bisa dimanfaatkan oleh para pelaku koperasi di masa pandemi ini. Dengan proporsi peluang terbesar adalah usaha yang memanfaatkan teknologi informasi atau teknologi digital atau e-commerce. Kemudian juga usaha yang terkait dengan jasa logistik, jasa antar makanan, rapat-rapat online, penyimpanan database, obat-obatan dan alat kesehatan, jasa kebersihan, dan aktivitas kebugaran di rumah. Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita bicara koperasi, sesungguhnya di Indonesia ini potensinya cukup besar. Lihat dari jumlahnya yang lebih dari 120.000 yang tersebar di hampir seluruh wilayah Indonesia. Kita lihat dari data yang ada di Kementerian Koperasi, memang proporsi terbesarnya adalah di jenis koperasi konsumen, yaitu sebesar 59,2%. Nah, kemudian koperasi jenis jasa, kemudian koperasi simpan pinjam, koperasi produsen, dan koperasi pemasaran. Nah, kalau kita bicara masa pandemi ini, untuk bertahan di saat pandemi ini, misalnya contohnya kalau kita bicara koperasi konsumen, tentunya koperasi konsumen yang merupakan jenis koperasi terbesar di Indonesia ini dapat memanfaatkan teknologi digital atau teknologi informasi untuk merespon kebutuhan anggotanya. Sehingga dengan layanan digital, koperasi dapat meningkatkan kualitas layanan pemenuhan kebutuhan konsumsi anggotanya. Ya. Dan jenis koperasi konsumen ini pada umumnya juga menjalankan atau memiliki unit simpan pinjam. Sehingga jika unit usaha simpan pinjam juga dapat memanfaatkan teknologi digital, kebutuhan pinjaman dan layanan simpanan anggota dapat dilakukan secara lebih cepat, transparan, dan akuntabel. Sehingga anggota juga bisa ikut serta dalam pengawasan terhadap pengelolaan koperasi oleh pengurus dan pengelola. Dan saya juga mengetahui sudah banyak koperasi yang sudah memanfaatkan teknologi digital ini dalam melayani kebutuhan anggotanya. Bapak dan Ibu sekalian, selama masa pandemi ini, tadi juga sudah disinggung oleh Bu Vicky, khusus untuk koperasi, melalui dana PEN ini juga pemerintah menyalurkan bantuan permodalan khusus untuk koperasi, itu melalui BLU di bawah Kementerian Koperasi dan UKM, yaitu
LPDB KUKM, di mana LPDB KUKM dapat alokasi anggaran sebesar 1 triliun, yang alhamdulillah sudah tersalur 100% di akhir September, ya sudah tersalur 100% pada 63 koperasi dengan penerima end user-nya sebanyak lebih dari 101.000 pelaku UMKM. Dan karena sudah tercapai 100% di akhir September, kemudian ditambah lagi sebesar 292 miliar, yang sampai saat ini data yang kami peroleh sudah disalurkan sebesar 69%, ya, yang disalurkan kepada 30 koperasi dan end user-nya 18.200 lebih pelaku UMKM. Dan insya Allah ditargetkan sampai akhir Desember ini bisa tersalur 100%. Dan Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita bicara koperasi, sebenarnya selain dukungan dari sisi pemerintah tadi, baik melalui LPDB maupun program-program lain yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Vicky, sesungguhnya koperasi juga bisa di masa pandemi ini kita bisa melihat bahwa sebenarnya tingkat kesadaran anggota juga bisa mempunyai pengaruh yang signifikan agar koperasi bisa bertahan di masa pandemi ini. Karena sebenarnya koperasi ini kan adalah badan usaha yang dimiliki oleh anggotanya. Ada hubungan timbal balik antara koperasi dengan anggotanya. Sehingga meningkatkan komitmen anggota di masa pandemi ini merupakan langkah bagi saya, langkah yang strategis bagi koperasi untuk bertahan. Untuk itu, komunikasi yang baik antara koperasi melalui pengurus-pengurusnya atau pengelolanya kepada seluruh anggota di masa pandemi ini juga menjadi kunci bagi koperasi untuk bertahan di masa pandemi ini. Dan koperasi dan anggotanya bisa bahu-membahu, saling tolong-menolong menghadapi badai di masa Selain itu, pemerintah juga memberikan Bapak dan Ibu sekalian pada koperasi pada selama pandemi ini, diantaranya adalah kita menyiapkan juga berbagai bentuk pelatihan kompetensi dan pendampingan kepada koperasi yang membentukkan pengembangan usahanya. Seperti juga dikembangkan pelatihan-pelatihan secara online, mengingat di masa pandemi ini juga batasi orang-orang dan bertatap muka yang dapat diakses melalui portal www.edu.kukm.id. Dan selain itu juga dari sisi internal koperasi sendiri, sebagai perwujudan prinsip ketujuh, koperasi juga dapat kerjasama antar koperasi, sehingga koperasi yang lebih besar dapat mendukung koperasi yang skala usahanya lebih kecil, lebih kemitraan dan jaringan. Yang lainnya juga pengelolaan keuangan koperasi jadi hal yang dapat dilakukan koperasi dalam rangka memaintain, ya, mengelola dengan baik untuk mempertahankan likuiditas dan untuk melihat kembali efektivitas biaya operasional yang telah dijalankan selama ini. Untuk itu, teman-teman sekalian, memang pengembangan koperasi digital menjadi prioritas yang dapat dilakukan sebagai bagian dari adaptasi dan transformasi koperasi dalam ekosistem digital dengan ciri-ciri antara lain database anggota secara digital, kemudian memanfaatkan sistem aplikasi dalam layanan kepada anggota, bangun sistem trading board bagi anggota yang produktif, dan sistem pembayaran secara online baik bagi anggota maupun pada masyarakat. Pak Ruli, 1 menit lagi waktunya, mohon izin. Lanjut ya, yang terakhir, melihat sekilas Outlook 2021, teman-teman sekalian, memang sesuai arahan Pak Menteri Koperasi dan UKM juga, positioning koperasi akan didukung melalui program digitalisasi kekoperasian dan UMKM
yang dituangkan dalam kegiatan pengembangan dan pembaruan berkoperasian. Langkah inovasi koperasi dapat dilaksanakan dengan cara mengembangkan teknologi, pengembangan database UMKM anggota koperasi, dan penguatan sistem pengawasan koperasi. Nah, untuk mendukung proses digitalisasi koperasi, pada tanggal 19 November 2020 yang lalu di Bandung, Pak Menteri juga sudah melaunching gerakan inovasi dan transformasi digital koperasi, ya, dan juga sudah meluncurkan portal yaitu www.idxcoop.kemenkop.ukm.go.id, ya, yang bisa dimanfaatkan sebagai rumah besar bagi seluruh gerakan koperasi di Indonesia ketika bicara mengenai teknologi informasi. Kita sharing informasi, bisa bertemu dengan koperasi-koperasi penyedia aplikasi, bisa membangun jaringan bisnis yang berbasis digital informasi ini. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, dan yang lebih penting memang kegiatan pendampingan koperasi di lapangan juga merupakan kunci bagi keberhasilan ketika kita bicara adaptasi dan transformasi koperasi, ya, termasuk transformasi untuk memasuki ekosistem digital. Ya, Bapak dan Ibu sekalian, selain dinas-dinas koperasi dan UKM seluruh Indonesia, tentu juga keberadaan para pendamping di lapangan, di antaranya adalah tugas penyuluh koperasi lapangan yang sebanyak 1.235 orang yang tersebar di 33 provinsi dan 341 kabupaten kota, ini dapat dimanfaatkan untuk berperan sebagai mentor dan motivator bagi gerakan koperasi. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Sekali lagi, tetap semangat di masa pandemi, optimis menghadapi 2021. Koperasi keren, KM naik kelas.